Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 16 September 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Rasa Malu Berdosakah? Firman Tuhan terambil dalam Filipi 1 ayat yang ke-20 sampai ke-21. Yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pula sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami bisa memiliki rasa malu yang benar dan bukan rasa malu yang salah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Rasa malu biasanya dimiliki oleh anak-anak yang masih kecil, malu terhadap orang asing, atau juga kemudian kita bertemu dengan orang dewasa juga malu kalau dia merasa tidak terlalu pandai, dia merasa tidak cantik, dia merasa tidak ganteng, atau dia merasa tidak kaya, dia merasa kurang dalam hidupnya dengan orang lain, lalu kemudian malu, atau ke tempat asing, atau kalau bertemu dengan orang merasa dirinya menjadi begitu rendah, dan kemudian dia merasa malu. Sikap malu seperti demikian, apakah baik atau buruk? Siogianya kalau kemudian rasa malu itu sebagai tahu menempatkan diri, rasanya saya tidak cocok dengan mereka, bukan kelas saya, maka itu tidak apa-apa. Tetapi kalau rasa malu itu membuat diri minder, membuat diri tidak percaya diri, lalu kemudian mengasingkan diri, tidak mau bertemu dengan orang, lalu pada akhirnya menyalahkan diri sendiri, tidak menghargai diri sendiri, maka itu adalah rasa malu yang jelas salah dan berdosa. Karena Allah menghargai setiap orang. Setiap orang itu di hadapan Tuhan sama saja. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Setiap kita diberikan oleh Tuhan anugerah yang sama, waktu kehidupan yang sama. Berbicara tentang rasa malu. Dulu kalau kalau kita melihat bahwa Paulus itu adalah pribadi yang dulunya sebagai orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, mengejar orang yang hidupnya di jalan lurus, mengikuti para pengikut Kristus untuk dibinasakan, dibunuh, dan bersekongkol dengan para pejabat yang ada, pemerintah yang ada, ahli Taurat, orang Farisi, untuk menghabisi mereka yang sebagai pengikut Kristus. Kebanggaannya adalah kalau bisa kemudian menghalangi bagaimana kerajaan Allah itu dikabarkan. Tetapi setelah dia bertemu dengan Tuhan dan dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia merasa malu kalau dia tidak mengerjakan pekerjaan yang sudah Allah percayakan kepada dia. Karena dia sudah mendapatkan anugerah keselamatan yang sangat luar biasa. Itulah Paulus kemudian menjalankan misi pekabaran Injil selama 3 kali. Semakin jauh, semakin luas, sampai kemudian ke Roma. Lalu dia menyampaikan kebenaran dengan segala berbagai macam tantangan, kesulitan, rintangan, bahaya, ancaman kematian yang dialami oleh Paulus. Tapi Paulus terus bekerja. Sahabat seperjalanan, apa itu rasa malu? Kalau kita berbicara tentang rasa malu, maka sesungguhnya sesuatu yang membuat kita hidup jauh dari Tuhan, seharusnya kita rasa malu. Kita rasa malu kalau Tuhan sudah sangat baik kepada kita, menebus dosa-dosa kita, lalu kita tetap hidup di dalam dosa. Perasaan malu seperti itulah yang perlu kita rasa miliki. Kita rasa malu kalau kemudian ada sifat-sifat buruk kita sudah dikritik oleh orang lain, sudah diingatkan oleh pihak keluarga kita, diingatkan oleh istri, mertua, mantu. Jangan bersikap buruk seperti demikian. Namun karena ego kita, lalu kemudian kita rasa malu untuk berubah. Kita rasa malu untuk meminta maaf, mengakui kesalahan. Maka itu adalah malu yang keliru, malu yang salah, dan malu yang berdosa. Rasa malu yang sesungguhnya, yang benar adalah rasa malu. Kalau hidup kita sudah diberkati oleh Allah, kita tetap tidak bisa memberi berbagian berkat buat orang lain. Suatu kita diberi kesehatan, kita tidak peduli menolong mereka yang sakit. Suatu kita diberikan kelimpahan, kita tidak mau berbagi kepada yang kekurangan. So kita sudah diberkati, kita terus berkeluh kesah dan tidak pernah merasa puas. Sementara ada orang yang hidupnya jauh lebih susah dari kita. Dia juga anak Tuhan. Dan dia bersyukur, Tuhan, kami percaya bahwa kehidupan yang dialami ini ada ujian, ada kesulitan. Tuhan punya kehendak. Dan dia tidak bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Kita perlu rasa malu karena ternyata orang yang lebih susah dari kita, hidupnya lebih dekat dengan Tuhan. Hidupnya lebih percaya bahwa Tuhan sedang merancangkan perkara-perkara indah di dalam hidupnya.
Namun tatkala kita diberikan kelimpahan, diberikan kecukupan, atau memang kita lebih baik dari yang lain, tetapi kita tidak puas, kita terus meminta, meminta, lalu kemudian menyalahkan Tuhan, mengapa semua peristiwa ini terjadi. Kita memaksakan kehendak kita dan bukan menangkap apa yang Tuhan kehendaki. Paulus menangkap apa yang Tuhan kehendaki setelah dia bertobat, diubahkan oleh Allah. Dia berkata, hidupku bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagaimana hidupnya? Memberkati orang banyak dengan memberitakan Injil. Supaya orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, mereka menerima Kristus. Dalam hidup kita saat ini, bagaimana supaya kita cara mengabarkan Injil seperti yang dilakukan oleh Paulus? Tentunya kita tidak seperti spektakuler Paulus pada saat itu, karena memang pada waktu itu Injil adalah awal-awal harus disebarkan ke seluruh dunia. Belum ada orang yang memahami. Tetapi sekarang Injil sudah bisa tersebar lewat media sosial. Ada Alkitab dari berbagai macam bahasa, ada renungan-renungan, ada khotbah-khotbah, ada ibadah-ibadah yang bisa diakses oleh orang banyak asal orang tersebut mau. Tetapi yang paling utama dalam kehidupan kita, biarlah kita hidup menjadi saksi Kristus, tidak hanya lewat ucapan, tapi lewat kehidupan yang diubahkan oleh perubahan hidup dari karakter yang buruk, kebiasaan yang buruk, sikap malas, sikap rakus, sikap egois, keras kepala, tegar tengkuk, suka berkeluh kesah, maka kita perlu rasa malu karena Kristus datang ke dalam dunia dengan cintanya yang besar, tidak pernah berkeluh kesah. Apakah Yesus waktu disalibkan berkeluh kesah? Saya menyesal datang ke dalam dunia, akhirnya aku disalibkan. Tidak demikian. Bahkan orang berdosa pun, Tuhan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sedemikian besar hati Tuhan di dalam mengampuni penjahat yang di samping salib Yesus. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hati Yesus yang sangat besar, hati Yesus, hidup Yesus yang diberikan untuk kita, tidak untuk dirinya, menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dia rela mati untuk menjaga domba-dombanya dari binatang buas seperti gembala yang menjaga domba-dombanya. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita punya rasa malu yang benar, yaitu kehidupan yang tetap di dalam keberdosaan dan kita tidak pernah rasa malu? Mari kita punya rasa malu yang baik dan benar. Tuhan, aku malu kalau aku sudah mendapatkan anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang berlimpah. Aku menghitungnya sedemikian luar biasa yang sudah aku dapatkan. Aku bersyukur, biarlah aku bisa memuliakan Tuhan seperti yang Paulus katakan, hidupku adalah untuk kemuliaan Allah. Biarlah sahabat seperjalanan saat ini kita memeriksa diri kita masing-masing. Adakah hidup kita itu melukai orang lain kiri dan kanan? Adakah anggota keluarga kita menjadi tersakiti karena sikap dan tingkah laku kita? Adakah kehadiran kita itu menjadi inspirasi, menjadi motivasi yang baik? Orang menjadi ingin berubah hidup menjadi semakin baik, semakin benar, semakin kudus. Atau karena hidup kita orang menjadi berbuat dosa. Atau karena keberdosaan kita memperlakukan orang lain buruk, orang menjadi tersakiti. Orang mengalami kepahitan hidup karena kita tidak membawa berkat, tetapi kita membawa karat, membawa penyakit, membawa musibah, membawa kesulitan kepada orang lain. Mari kita punya rasa malu yang benar. Tuhan, tolong aku supaya aku punya rasa malu yang baik dan kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.